dari awal saya ngelihat rem lega banget gitu ya. Udah happy banget, yang punya itu gedung udah menang dah ini kayak ya, bukan hanya kami dimudahkan, tapi saya merasa ada orang yang berpihak pada kita. Ya, orang kenalnya Maharani karena dari remaja. Kalau nama KTP sih Rani Mei Estari. Kalau boleh tahu Ibu udah usia berapa? Saya udah 47. 47. Saya itu di organisasi disabilitas sebagai ketua di Kabupaten Bekasi, namanya Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Nah, kalau itu sebuah organisasi yang ada pusatnya, ada tingkat provinsinya, ada kota kabupatennya. Saya juga memiliki sebuah lembaga yayasan disabilitas, atau juga di dalam yayasannya ada yang namanya LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial Disproman Indonesia. Nah, Disproman itu singkatan dari Disabilitas Produktif dan Mandiri. Nah, saya kebetulan sebagai foundernya dan juga sebagai ketuanya saat ini ya. Jadi kebanyakan di yayasan itu yang tinggal memang teman-teman disabilitas, atau tidak tinggal tapi mereka beraktivitas di sana. Nah, kalau saya memang disabilitas yang tidak dari lahir. Saya itu mengalami kecelakaan lalu lintas. Saya tabrakan mobil di Tol Cipularang di tahun 2009. Nyata memaksa saya untuk menjadi pengguna kursi roda selamanya menurut dokter. Saya juga menjadi aktivis atau advokator di program-program isu-isu kedisabilitasan. Saya ada di tengah, gitu, ada di tengah ya, masuk di tengah itu. Saya memahami bagaimana teman-teman non disabilitas memandang kita, dan saya juga memahami teman-teman disabilitas seperti apa harapannya. Rata-rata mungkin kebanyakan bangunan itu agak tinggi dibanding dengan lantai tanah atau trotoar ya. Biasanya selalu agak tinggi, benar nggak? Itu untuk pengguna kursi roda pasti bermasalah, walaupun masih bisa dibantu, misalnya diangkat atau didorong, tapi sedikit diangkat kursi rodanya. Perbedaannya nih ya, kalau misalnya saya berkunjung ke satu tempat, dari awal saya melihat rem, itu udah lega banget gitu ya, udah happy banget. Pokoknya udah yang punya itu gedung udah menang dah ini kayak udah senang duluan gitu, karena apa ya, bukan hanya kami dimudahkan, tapi saya merasa ada orang yang berpihak pada kita gitu loh, yang paling utama ya. Oh, ternyata ada loh yang mikirin kita gitu kan ya. Lift itu juga sangat penting bila kami dibutuhkan bermobilitas di lantai atas. Contoh, saya tuh sering diundang ke DPRD, yang sayang sekali tentunya sangat menyedihkan hati kami yang disabilitas, sama sekali nggak ada lift. Karena opsinya itu sangat beresiko kalau kita harus naik tangga digendong. Pintu otomatis juga sangat dibutuhkan, apalagi kami sedang tidak ada pendamping. Kalau saya kan memang kebutuhan saya selain aksesibilitas, saya juga kebutuhan AYL, akomodasi yang layak ya. Terus kalau yang kebuka otomatis itu sangat membantu, karena bila nggak kebuka otomatis kami pun akan kesulitan. Satu, misalnya ininya tinggi ya pegangannya, otomatis saya juga kan harus struggle ya. Kalau nggak tinggi pun, misalnya dia jetrekan begini ya, jadi kami harus punya tenaga yang cukup besar untuk membuka. Tuh, buka otomatis ya akan sangat simpel sekali. Kalau itu kan kayak di lobi gitu ya, buka otomatis. Tapi kalau di kamar mandi kayaknya belum pernah ada tuh toilet. Parkir disabilitas harus khusus, sangat mudah dijangkau, paling dekat dengan pintu masuk, dan areanya lebih luas daripada parkir standar non disabilitas. Kami itu butuh nurunin kursi roda. Kedua, ya alur masuk ke dalam ruangan ya, yaitu ramp ya tadi ya. Jadi itu kayak saya tuh bikin tuh ramp sedikit supaya bisa masuk sendiri, walaupun tetap dijaga karena takutnya gitu ya. Kemudian lagi pintu ya, pintu harus lebar minimal 90 meter, lebih baik 90 cm, lebih baik 1 meter. Kemudian slide ya, atau otomatis kebuka tadi ya, membuka. Pas masuk juga harus, yaitu tadi tangga ya. Terus jangan lupa di rem juga harus ada handrail ya, pegangan. Kemudian toilet ya, kita tadi sedikit belum bahas, selain pintunya baru kita bahas. Kenapa luas ini kita harus muter. Nah, kenapa perlunya keterlibatan disabilitas
dalam perencanaan Kak. Jadi kakak bila mendesain ya, upayakan untuk si pengukurnya ini teman disabilitas dihadirkan. Jadi jangan cuma dikira-kira atau karena keilmuan yang memang kakak udah cukup banyak ilmunya, belajar standarisasi harus begini-begini, ya udah saya lakukan gitu kan. Tapi tetap keterlibatan teman-teman disabilitas itu dibutuhkan. Jadi silakan diundang dan dihadirkan gitu kan. Nanti tanyakan dia ini cukup enggak segini, ini gimana menurut anda gitu kan ya, ini bahaya nggak, berisiko, nyaman nggak gitu kan, ditanyakan. Nanti juga bisa jadi misal ada pertanyaan dari lembaga yang membutuhkan pertanyaan itu, ya saya melibatkan gitu kan ya, kami melibatkan kok dari organisasi ini misalnya gitu kan ya. Nah itu kan sudah checklist tuh gitu kan, ada keterlibatan seperti itu. Ini kakak-kakak ini kedepannya nih akan sangat apa ya, memiliki peran menurut saya, karena tolong Indonesia ini banyak ketinggalan.